Lebih dari sepertiga orang segala umur di 38 negara mendengarkan podcast. Podcast kian populer dan tahun 2020 juga dianggap sebagai awal kebangkitan New Golden Age of Audio. Benarkah ini bagian dari tren jurnalisme 10 tahun ke depan? Bagaimana peluang bisnis podcast? Podcast makin populer. Konsumsi podcast bertumbuh di sejumlah negara, terutama di segmen anak muda. Survei lembaga penelitian media digital Reuters Institute bersama University of Oxford pada 2019 mendapati lebih dari sepertiga orang segala umur di 38 negara mendengarkan podcast. Bahkan separuh responden berusia kurang dari 35 tahun kini menikmati podcast. Di Swedia dan Amerika, di mana podcast lebih dulu populer, lebih dari separuh kelompok usia di bawah 35 tahun mendengarkannya. Reuters Institute mengidentifikasikan munculnya 60 podcast berita harian di 5 negara dalam 18 bulan terakhir hingga Desember 2019. Selain itu, dari sisi jumlah pendengar, The Infinite Dial 2019 melaporkan bahwa pada 2019 terdapat 51% penduduk berusia 12 tahun ke atas di Amerika yang mendengarkan podcast. Jumlah ini meningkat hampir 2 kali lipat dari survei serupa yang dilakukan pada 2012. Dari riset di Inggris, 55% mendengarkan podcast melalui smartphone, 27% mengaksesnya lewat laptop, 26% mendengarkan di tablet mereka. Sebagian besar pendengar podcast mendengarkannya di rumah sebanyak 64%, lalu 24% saat berpergian dengan transportasi publik, dan 20% responden mengaku mendengarkan podcast saat menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda. Kemudian 18% yang mendengarkan saat berjalan dan 16% mendengarkan podcast sambil berolahraga. Kelompok responden usia muda mengonsumsi podcast sambil melakukan hal lain di luar rumah, sementara kelompok usia lebih dari 45 tahun lebih suka mendengarkan podcast di rumah. Menurut The Telegraph, podcast merupakan acara berbasis audio yang terdiri dari berbagai episode dan dapat didengarkan secara online maupun diunduh dari internet. Kapan istilah podcast muncul? Istilah podcast muncul bersamaan dengan perkembangan iPod. Istilah podcasting pertama kali muncul dalam artikel Ben Hammersley di The Guardian pada 12 Februari 2004. Awalnya istilah podcast digunakan untuk menamai broadcasting yang dapat diakses dan diunduh melalui perangkat iPod. Kemudian istilah podcast digunakan untuk menyebut semua serial audio digital dalam bentuk file yang dapat didengarkan, diunduh, ataupun dinikmati dengan berlangganan. Merujuk definisi John Gruber, podcast adalah pertunjukan audio bagi semua orang. Dan semua podcast merupakan sebuah pertunjukan, meski tak semua pertunjukan adalah podcast. Podcast dapat dibedakan dengan native podcast dan radio catch-up. Native podcast merujuk pada program audio yang sejak awal didesain sebagai program on demand tanpa terkait jadwal siaran TV atau radio tertentu. Adapun radio catch up adalah audio program yang sebelumnya memang telah disiarkan di radio atau bahkan di TV yang dapat dinikmati sesuai keinginan pendengar atau on demand. Native podcast menjadi podcast yang paling banyak dikonsumsi di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Australia lebih daripada radio catch up. Hanya di Prancis, jenis radio catch-up lebih dinikmati daripada jenis native podcast. Meningkatnya akses dan produksi podcast salah satunya dipengaruhi keunggulan podcast dibandingkan dengan radio. Podcast memiliki semua keunggulan radio seperti multitasking dan mudah digunakan. Lalu apa alasan utama para pendengar podcast? Sebanyak 46% responden dari total sampel 75.749 orang menyatakan alasan utama mendengarkan podcast adalah untuk tetap update dengan topik atau isu yang mereka sukai. 39% menjawab mereka mendengar podcast untuk belajar hal baru. Motivasi lain, mengisi waktu luang, 25%, dan sebagai pengganti mendengarkan musik 22%. Tapi motivasi ini tidak berlaku untuk semua umur. Jika dibedah, kelompok usia senior lebih didorong motivasi untuk tetap update, sementara kelompok usia muda menganggap podcast untuk hiburan atau mengisi waktu luang.
Lalu di mana podcast paling populer? Korea ada di peringkat pertama dalam studi Reuters Institute bersama University of Oxford pada 2019. Dalam wawancara mendalam dengan responden, 53% responden di Korea mengaku mendengarkan podcast. Kemudian ada Spanyol dengan 39% responden, Irlandia 37%, Amerika dan Swedia masing-masing 35%. Podcast punya ciri khas, melibatkan kelompok-kelompok minat baru, serta mampu menembus daerah-daerah yang tak tersentuh sinyal radio. Tapi bagaimana dengan keuntungan bisnis podcast? Di Amerika Serikat, pendapatan podcast dari sisi iklan naik dari tahun ke tahun. Pada 2015, pendapatan iklan di podcast yang dilaporkan mencapai 105,7 juta dolar Amerika atau setara 1,4 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat menjadi 678,7 juta dolar Amerika pada 2019 dan diperkirakan terus meningkat menjadi 1.044,8 juta dolar Amerika pada 2021. Artinya ada kenaikan pendapatan podcast dari iklan sebesar 84% dari 2015 hingga 2019 dengan kenaikan rata-rata 37% per tahun. Namun melihat jumlahnya di angka jutaan dolar Amerika, pasar iklan dari sisi podcast ini masih sangat kecil dibandingkan dengan pasar iklan semua media digital yang berada di angka ratusan miliar dolar Amerika per tahun. Perkembangan pangsa podcast yang semakin besar ternyata belum sejalan dengan pendapatan langsung yang dapat diraih. Berarti bisnis podcast tidak dapat hanya menggantungkan pendapatan dari sisi iklan. Model bisnis alternatif selain iklan adalah mengunggah podcast ke platform distributor konten seperti Google dan Spotify. Sementara bagaimana tren pencarian podcast di Google Indonesia? Podcast juga makin populer di Indonesia. Hiburan, pengetahuan, dan self-improvement serta cerita misteri menjadi topik yang paling banyak disimak dengan persentase masing-masing sebesar 20%. Pada platform Spotify, podcast bergenre komedi menduduki posisi pertama top podcast Spotify Indonesia periode Februari 2020. Sedangkan podcast cerita misteri berada di posisi kedua podcast teratas Spotify. Berbagai topik lain seperti sosial budaya, olahraga, serta seni dan hiburan juga termasuk dalam 5 genre favorit pendengar Spotify. Ini berdasarkan genre 20 channel teratas Spotify Indonesia Februari 2020.